Dalam pertemuan ini kami akan mengangkat kisah Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, bagaimana kisah beliau dengan Islam, yang nanti dari kisah ini harus menjadi teladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mus'ab ibn Umair adalah salah seorang pemuda di Makkah yang ketika Islam datang, ketika Nabi datang, beliau masih remaja. Dan terkenal Mus'ab ibn Umair ini adalah anak orang kaya di Mekah, yang beliau dikatakan juga karena a'tar ahlu Mekah, yaitu orang Mekah yang paling, pemuda Mekah yang paling wangi dan harum dengan parfum beliau yang khas, ya, parfum beliau yang khas sekali. Hari ini kita tahu parfum yang warnanya khas, yang paling wangi itu, yang gak sama dengan orang lain, nah itu pasti harganya mahal. Louis Vuitton lah paling kurang. Louis Vuitton satu botolnya saja itu sampai 5 juta, 4 juta. Supaya apa? Wangi kita nggak sama dengan orang. Nya model tanya model pelu-pelu ini ho yang tajak sama enggak weh, nah ada pelu-pelu. Merek ni sama mendung betul. Jadi ho yang tajak dan lagi begok, lagi begok kan be tanya, ya. Jadi yang memang harga jutaan itu sudah, yang itu memang khusus. Yang tanya pakai, cik bayar ditanya itu pe legok, yang bayar tengkunya nya. Hana orang lain bayar lagi nya. Ya. Maka Mus'ab ibn Umair itu wangi beliau seperti itu. Orang Mekah tahu kalau beliau lewat di jalan, nah ini Mus'ab lewat di sini. Orang kaya, ya, cucu orang kaya, anak orang kaya, cucu orang kaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang telah berhadir di Masjid Al-Falah Kota Sigli, PD Aceh, dan kepada seluruh para pendengar yang mengikuti kami melalui media sosial dimanapun saudara kami berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada malam yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Falah, Masjid Agung Al-Falah Kota Sigli. Kita kembali melanjutkan kajian kita belajar tentang sirah. Pertama kita sudah di awal dan banyak pertemuan kita telah belajar tentang sejarah para anbiya. Kita mengambil hikmah-hikmah kehidupan daripada qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran. Kita membaca sampai Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya dalam pertemuan kali ini dan selanjutnya dan seterusnya beberapa pertemuan yang akan datang, kita akan belajar daripada kisah-kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengangkat topik tentang sahabat Nabi karena kisah sahabat Nabi juga adalah kisah yang jarang kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kisah sahabat Nabi ini adalah cerminan daripada manusia-manusia yang berhasil dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berhasil untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam setelah mereka sebelumnya bahkan mungkin tidak mengenal Islam sama sekali,
banyak daripada para sahabat mereka adalah sebelumnya tidak mengenal Islam, kemudian masuk Islam. Bagaimana kemudian mereka berhasil berubah dalam kehidupan mereka secara drastis, ya, dari non-muslim, orang kafir, orang musyrik menjadi muslim ketika datangnya Islam, dan mereka berjuang hidup demi Islam. Dan kemudian selanjutnya kita belajar daripada para sahabat bagaimana mereka secara amanah memikul tanggung jawab kenabian, tanggung jawab dakwah, sehingga Islam itu berjaya setelah Nabi Muhammad SAW. Kalaulah boleh kita katakan, kalau bukan sahabat-sahabat Nabi itu seperti itu, maka Islam begitu Rasulullah wafat, Islam ini tidak akan lama bertahan. Bahkan Islam ini bisa lenyap di atas muka bumi. Karena apa? Yang membawa Islam itu tidak punya kemampuan untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Maka uniknya para sahabat ini adalah kemampuan mereka untuk melanjutkan perjuangan Islam, perjuangan Nabi, dan menyebarkan Islam dan mengamalkan Islam dan menyebarkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, sampai kita tahu Islam berjaya sampai beberapa khalifah setelah itu Islam bahkan bisa menguasai dunia. Ini nggak akan mungkin terjadi kalau pribadi-pribadi para sahabat itu tidak dipersiapkan secara khusus oleh Nabi SAW. Maka kita ingin belajar dari pribadi-pribadi para sahabat Nabi itu, bagaimana sosok mereka sehingga Islam ini boleh berjaya di tangan-tangan para sahabat tersebut. Maaf cakap kalau hari ini kita ingin buat perbandingan. Hari ini kita mungkin lebih banyak mengenang sejarah para pejuang-pejuang lalu, pejuang-pejuang dulu. Kita hari ini menikmati hasil daripada kenapa Islam di Indonesia itu musliminnya paling banyak, terbanyak di dunia. Negara yang muslimin paling banyak di dunia. Kenapa? Perjuangan orang dulu. Pakan di Aceh, orang Islam mandung, bacut sagai pendatang yang non-muslim. Kenapa demikian? Orang dulu, hasil perjuangan orang dulu. Hari ini tanya ada tak jaga pisang haid sih, ya, jaga api haid sih. Ya. Paduk draw na orang tamu Islam gara-gara tanya olehnya. Ya. Berapa banyak orang-orang yang masuk Islam gara-gara kita, perjuangan kita untuk Islam ini misalkan? Berapa banyak? Yang Tigli Bandangnya, yang tamu Islam, yang Cina-Cina, yang non-Muslim tertarik dengan Islam, berapa orang gara-gara kita? Dumnan tingkat katanya, pakan laganya katanya, hai karena orang jamun katanya. Kita hanya menikmati masa lalu, tidak ada sesuatu yang baru mampu kita wujudkan demi Islam ini, misalkan contoh gitu. Ya. Ini kembali kepada apa? Kembali kepada pribadi-pribadi kita, kemampuan kita dalam mengemban dakwah ini. Inilah kenapa pentingnya kita menilik sejarah daripada para sahabat, bagaimana dulu mereka justru menjadi pionir-pionir, justru mereka yang menyebarkan Islam dengan baik. Sehingga pernah suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah diriwayatkan dalam sebuah riwayat, beliau itu menafsirkan Al-Quran, diriwayatkan oleh perawi, beliau itu menafsirkan Al-Quran, "Lau sami'a Rum wa Turk la aslamu." Kata perawi, ya, Ibnu Abbas menafsirkan Al-Quran, kalau seandainya orang Romawi dan orang Turki mendengar tafsiran Al-Quran Ibnu Abbas, mereka masuk Islam. Dengar penafsiran Ibnu Abbas terhadap Al-Quran, mendengar oleh awak Romawi dan awak Turki kiban ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, mereka akan masuk Islam hari itu terus. Tandanya apa? Bahwa
Islam yang ditampilkan oleh para sahabat itu menarik orang-orang yang tidak kenal Islam untuk mengenal dan masuk Islam. Tidak akan memusuhi Islam. Ekspansi Islam begitu hebat dan kuat karena pribadi-pribadi para sahabat. Maka kembali sekali lagi, inilah pentingnya kita mendalami sejarah para sahabat untuk menjadi teladan kita bagaimana Islam itu kita amalkan bagi kita sendiri dan juga mungkin bagi manfaat kita bersama. Dalam pertemuan ini kami akan mengangkat kisah Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, bagaimana kisah beliau dengan Islam yang nanti dari kisah ini harus menjadi teladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mus'ab ibn Umair adalah salah seorang pemuda di Makkah yang ketika Islam datang, ketika Nabi datang, beliau masih remaja. Dan terkenal Mus'ab ibn Umair ini adalah anak orang kaya di Makkah, yang beliau dikatakan juga karena a'tar ahlu Makkah, yaitu orang Mekah yang paling, pemuda Mekah yang paling wangi dan harum dengan parfum beliau yang khas. Ya, parfum beliau yang khas sekali. Hari ini kita tahu parfum yang warnanya khas, yang paling wangi itu, yang nggak sama dengan orang lain, nah itu pasti harganya mahal. Louis Vuitton lah paling kurang. Louis Vuitton satu botolnya saja itu sampai 5 juta, 4 juta. Supaya apa? Wangi kita nggak sama dengan orang. Nya model tanya model pelu-pelu ini, ho yang tajak sama anggap weh, nah ada pelu-pelu. Merek ni sama belum tebu. Jadi ho yang tajak dan sana lagi begok, lagi begok kan bedanya, ya. Jadi yang memang harga jutaan itu sudah, yang itu memang khusus. Yang tanya pakai, cik bayar ditanya itu pelegok, yang bayar tengkunya ni. Hana orang lain bayar lagi nya. Maka Mus'ab ibn Umair itu wangi beliau seperti itu. Orang Mekah tahu kalau beliau lewat di jalan, nah ini Mus'ab lewat di sini. Orang kaya, ya, cucu orang kaya, anak orang kaya, cucu orang kaya, ya. Mus'ab ibn Umair. Nah, beliau ketika datang Islam, beliau sudah mendengarkan tentang datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ingin mengetahui bagaimana Islam ini. Ibunda beliau termasuk adalah orang yang sangat kuat dalam rumah tangga, pengaruh beliau terhadap anaknya. Dan ibunda beliau termasuk orang yang sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benci terhadap Islam. Beliau mewanti-wanti kepada anaknya Mus'ab ibn Umair bahwa jangan dekat-dekat dengan Islam, jangan dekat-dekat dengan Nabi Muhammad dan juga dengan sahabat beliau. Pada saat di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumah Arqam ibnu Abi Arqam itu sebagai tempat rumah dakwah, rumah di mana Nabi mengajarkan para sahabat yang baru masuk Islam atau yang ingin, orang-orang yang ingin masuk Islam mendatangi rumah Arqam ibnu Abi Arqam untuk belajar tentang Islam. Nah, Mus'ab ibnu Umair beliau ingin mengetahui bagaimana Nabi Muhammad ibadah beliau, bagaimana ajaran beliau datang ke rumah Arqam ibnu Abi Arqam ini. Beliau berjumpa dengan sahabat-sahabat yang telah duluan masuk Islam. Ada Abu Bakar, ada Ali di situ, ya. Beliau berjumpa di sana. Awal perjumpaan beliau dengan Nabi di Arqam ibnu Abi Arqam, di rumah itu, ya, dan juga dengan sahabat-sahabat yang lain, beliau mendengarkan ayat Al-Quran. Beliau dengarkan dibacakan ayat Al-Quran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjumpa dengan sahabat di situ yang sudah duluan masuk Islam. Tertarik langsung hati beliau untuk memeluk Islam. Nah, setelah beliau berkenalan dengan Nabi, langsung beliau masuk Islam tanpa ada penghalang bagi beliau yang sulit untuk menerima Islam. Satu-satu yang menjadi pertimbangan beliau pada saat itu adalah ibunda beliau, bahwa beliau diwanti-wanti supaya jangan masuk Islam, jangan dekat dengan Islam, bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang jahat, terus begitu.
Tapi seorang anak muda, inilah bagusnya anak muda. Anak muda itu tidak mudah. Dia hanya dengar haba runci kabeh cerita menanam hana. Anak muda dia ada rasa ingin tahu lebih. Ini yang harus kita hargai. Kadang anak muda hana mena-mena ni dengar haba tanya orang tua. Nyan baik nak salah anak muda lagi baik. Memang jiwa anak muda demikian. Hana muda dengar haba orang mena-mena ni. Dia ingin ada rasa ingin tahu. Maka semakin kita melarang anak-anak kita yang masih remaja, kadang makin datang nyenulang-ulang atas datang justru nyan dia pakon. Itu adalah secara psikologi memang anak muda ingin mengetahui hal yang demikian. Maka pendidikan yang baik ketika datang di buku adalah bekle tatam butnya, tapi tayo but lain ditinggal kedua ibutnya. Bek kain taulang but yang hancur, tapi berkain tak apa yang harus dibuat. Ya, Mus'ab bin Umair sangat ingin mengetahui siapa Nabi dan apa Islam itu. Sehingga alhamdulillah sampailah beliau ke rumah Arkam ibnu Abi Arkam, sampai akhirnya dengan izin Allah beliau masuk Islam. Nah, beliau setelah masuk Islam sembunyi-sembunyi, tidak ingin orang mengetahui beliau masuk Islam, apalagi ibunda beliau. Tetapi Utsman bin Talhah pada saat itu belum masuk Islam. Utsman bin Talhah pernah memergoki Mus'ab bin Umair solat seperti solat Nabi Muhammad SAW, membacakan ayat Al-Quran seperti bacaan Nabi Muhammad. Curigalah curigalah Utsman bin Talhah kalau Mus'ab ini jangan-jangan sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Ternyata terus dicari informasi dan dilihat sampai Utsman bin Talhah yakin Mus'ab sudah masuk Islam. Dilaporkanlah ini kepada ibunda Mus'ab bin Umair. Ya, pegah lama. Ya, sampai akhirnya ketahuan sama ibunda beliau kalau beliau masuk Islam. Ketika diketahui, ibunda beliau marahnya bukan main kepada Mus'ab bin Umair. Nyawa yang getam, nyan yang dipubut. Ya, kemudian bungeh orang cik. Ya, sangat marah ibunda beliau. Beliau suruh Mus'ab supaya murtad keluar daripada Islam. Mus'ab tidak mau keluar. Ya. Sampai akhirnya apa dilakukan oleh ibunda beliau? Semua kemewahan hidup yang pernah diberikan kepada Mus'ab sedikit demi sedikit mulai dicabut. Hanjutna, hana peng untuk blow parfum hanali, blow baju baru hanali, peng jajan hari-hari pi hanali. Terus sedikit demi sedikit tidak diberikan biaya hidup oleh orang tua beliau. Ibunda beliau mendapatkan Mus'ab tetap kukuh, kuat, tidak bergoyang sedikit pun. Ternyata walaupun hidupnya anak orang kaya, pernah hidup glamor, tapi kemudian ketika dipersempit hidupnya oleh orang tuanya, tetap kukuh saja, tidak berubah. Prinsip beliau untuk memeluk Islam dan mengikuti Nabi SAW enggak berubah. Sampai akhirnya orang tua beliau menaikkan tingkat siksaan kepada ananda beliau Mus'ab bin Umair dengan cara apa? Dengan cara beliau ditahan di rumah, tamang jadi tahanan rumah. Kapo kodi, kapo pakai. Orang ciknya hana pakai ini, akhirnya ditahan di rumah beliau, menjadi tahanan rumah di dalam kamar, dan juga disuruh jaga orang khusus untuk menjaga Mus'ab tidak keluar sampai keluar dari Islam, baru boleh keluar dari rumah. Tubik Islam baru ditubik dari rumah. Onan tingkat. Ya, kita mau gelap. Sekarang menjadi pertanyaan, Mus'ab yang hidup di masa Nabi di awal-awal Islam, yang Nabi pasti dengan datangnya Islam ini, dengan Islam Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabat, sehingga para sahabat tertarik masuk Islam. Pertanyaan sekarang, bagi Mus'ab
yang dengan masuk Islam dipenjara oleh ibunda beliau, kenikmatan hidup menjadi hilang. Na laba tamu Islam. Hah? Na laba purgo. Yang deh-deh aja boleh. Rugo apa laba? Rugi enggak masuk Islam bagi Mus'ab? Kalau kita hari ini menjadikan prinsip hidup hari ini, apa labanya saya menjadi orang baik, orang taat, ibadat? Itu laba. Apa labanya bagi saya menjadi muslim yang baik, mukmin yang baik? Kita akan mengukur dengan laba napen mudah kerja, kemudian kena gedih mendung ya, yang sifatnya mangat-mangat, menyemangat, maka lanjutkan menjadi muslim yang baik, hijrah taubat. Kenapa? Menyanyikan laba. Tapi menyeruga walanya umah hati tang hana betul ya gamanya. Pakon walanya yang mangat je ke abi. Ini bukan prinsip orang beragama seperti itu. Kalau seandainya kita menjadikan prinsip kita beragama adalah mutamah laba dengan tanyo tahu dengan Allah, ya, kita pakai prinsipnya, prinsip duniawi, kita ukur laba duniawi dengan iman kita, maka para sahabat jamun hana tahu tamu dalam dindiro. Tubik mendung bakal rupanya beriman dengan Nabi Muhammad pertama berakbir. Dari yang kaya jadi tugasnya, dari yang luas hidup menjadi sempit. Gak bisa logika materi duniawi ini kita ukur benar salahnya iman. Gak bisa.